Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah. Hari ini kita akan mulai kembali pembelajaran kita. Sekarang ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama mengucapkan doa salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya, sekarang silahkan buka buku penanya halaman 41. Buka buku penanya halaman 41. Hari ini kita akan belajar muatan matematika, muatan bahasa Indonesia, dan muatan PPKN. Yang pertama kita mau belajar muatan matematika, yaitu membandingkan bilangan dua angka. Perhatikan bukumu di halaman 41. Untuk membandingkan bilangan dua angka, bandingkan terlebih dahulu angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhan sama, bandingkan satuannya. Jadi dikatakan bahwa untuk membandingkan dua bilangan, kamu lihat dulu nilai puluhannya, mana yang paling besar. Kalau di nilai puluhannya ada yang paling besar, berarti bilangan itu yang lebih dari atau yang lebih banyak. Tetapi jika bilangan puluhannya sama, maka anak ibu guru tinggal lihat satuannya, mana yang paling besar satuannya, berarti itu yang paling banyak, yang paling besar. Ibu kasih contoh supaya anak ibu guru lebih paham, lebih mengerti cara membandingkan dua bilangan. Perhatikan baik-baik. Ibu kasih contoh di sini. Contoh. Ibu buat misalkan contoh nomor 1, 49 50. Oke. Baru contoh nomor 2. Oh, kurang ini ya, kurang besar. Bentar. Ulang ya. Contoh nomor 1, 49 50. Kita membandingkan ya, lebih dari, kurang dari. Kita membandingkan yang mana lebih dari, kurang dari, atau sama jumlahnya. Terus 2, ibu buat di sini 64 Lalu yang ketiga ibu buat di sini 71 67. Oke? 3 contoh ibu kasih. Sama seperti yang kita katakan tadi, yang dikatakan juga di buku, bahwa kita terlebih dahulu melihat tempat atau nilai tempat puluhannya. Jika puluhannya itu lebih besar, berarti sudah jelas bahwa bilangan tersebut lebih besar. Misalkan seperti ini saya, 49 dan 50. Nilai puluhan itu kan di depan, yang ini ya. Ini yang puluhan. Ini yang puluhan. Karena sudah jelas 4 dan 5 ini yang paling besar dibandingkan dengan 4 ini. Jelas bahwa 49 ini kurang dari 50. Karena lebih besar 50 daripada 49. Jadi anak ibu guru tinggal lihat nilai tempat puluhannya ini, 4 dan 5. Lebih besar 5, berarti ini kurang dari 50. Ibu kasih contoh yang kedua. Kalau nilai tempat puluhannya sama, ini kan sama-sama puluhan. Ini kan sama-sama puluhan. Bilangan paling depan ya, nilai tempat puluhannya. Ini dia kan puluhannya, ini puluhannya, sama-sama 6 puluhannya. Kalau sama-sama 6 puluhannya, sama nilai puluhannya, kamu lihat satuannya. 4 dan 5 ini mana yang paling besar? 5 yang paling besar, berarti 64 kurang dari, karena ini lebih besar ya, kurang dari 65, lebih besar 65. Lalu yang terakhir, coba 71
titik-titik 67. Lihat lagi nilai puluhannya ini. Nah, jelas 7 lebih besar daripada 6. Jadi supaya anak ibu guru nggak bingung yang mana ini yang mana. Makanya perhatikan tempat puluhannya. Jika puluhannya lebih besar, sudah jelas bilangan tersebut lebih besar. 71 lebih banyak dari 60, dari 67, lebih dari 67. Ini dia tadi, 7-nya ini lebih besar dari 6. Jadi nggak perlu lagi 71 dan 67, mana ya yang lebih besar ya. Lihat nilai puluhannya sayang. Kalau nilai puluhannya lebih besar, berarti bilangan tersebut lebih besar. Jika nilai puluhannya lebih kecil, berarti nilai tersebut lebih kecil, dia yang paling kecil. Kita kan mau membandingkan dua bilangan, maka lihat saja nilai tempat puluhannya. Jika sama nilai tempat puluhannya sama-sama 5, sama-sama 6, kamu melihat satuannya. Mana nilai satuannya yang paling besar, maka itu bilangan yang paling besar. Bisa ya, anak ibu guru bisa ya? Atau masih kurang, ibu kasih contoh lagi. Kalau masih kurang, ibu kasih contoh. Biar anak ibu guru bisa paham, bisa mengerti. Contohnya ibu buat dulu lagi. Di sini nomor 1 64. Ini yang sama dulu, sama 66. Terus 59 43. Terus 44 66. Nah, ibu kasih contoh ini lagi. Kamu perhatikan baik-baik. Ibu bilang tadi nilai tempat puluhannya yang pertama kamu cari. Jika yang nomor 1 ini 6 dan 6, bilangan kedua tersebut sama nilai puluhannya, sama-sama 6, berarti yang kamu cari nilai satuannya. Mana yang paling besar ini? Berarti ini lebih besar daripada ini. Berarti 64 kurang dari 66. Itu dia. Kalau lebih besar berarti kurang. Kalau lebih besar bilangan yang kedua berarti itu kurang dari. Tetapi kalau lebih besar bilangan yang pertama berarti lebih dari. Oke? Lalu 59 dan 43 ini dia. Lihat nilai puluhannya, ini dia. Nah, lebih besar 5 ya daripada 4, berarti 59 lebih dari 43. Terakhir 44, 66, jelas nilai puluhannya ini 4, nilai puluhannya ini 6, berarti ini lebih besar. Berarti kurang dari 66. Bisa dipahami ya sayang ya? Yang penting kuncinya anak ibu guru harus lihat dari kedua bilangan tersebut, mana nilai puluhannya yang paling besar, berarti itu lebih besar. Jika nilai puluhannya sama, lihat nilai satuannya mana yang paling besar, berarti itu yang paling besar. Dan jika kedua bilangan dibandingkan sayang, dua bilangan seperti ini dibandingkan, jika bilangan yang kedua ini seperti ini ya, seperti 64 dan 66 tadi, jika bilangan kedua ini yang lebih besar berarti kurang dari. Jika sebaliknya, jika nilai yang pertama yang lebih besar berarti lebih dari. Oke, bisa anak ibu guru pahami ya? Kita lanjut. Nanti ibu guru akan kasih tugasnya supaya lebih paham, lebih mengerti. Kita lanjut untuk muatan bahasa Indonesia. Menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan. Jadi biasanya ibu guru tidak ada bawa kemasan. Biasanya sayang pada kemasan, pada jajanan atau snack anak ibu guru yang ada pada sampulnya, pada kemasannya, pada bungkusnya itu ada kalimat pemberitahuan, aturan pakainya, bagaimana cara memakainya, apa bahan-bahannya, itu biasanya ada dalam setiap kemasan. Menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan, perhatikan bukumu di halaman 42. Kita sering menemukan kalimat pemberitahuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada kemasan pakan hewan peliharaan.
Seperti gambar berikut. Lihat ada di sana pakan ikan, ada kemasannya di sana. Ingat, kalimat pemberitahuan berisi informasi. Pada kemasan pakan hewan di samping terdapat informasi tentang hal-hal berikut ini. Hewan yang dapat diberikan pakan tersebut, aturan pakai pakan tersebut, peringatan jika terjadi sesuatu. Jadi ada aturannya dalam setiap kemasan, mau itu kemasan makanan, mau itu kemasan seperti ini, pakan ikan atau pakan kucing, semuanya ada aturannya. Jadi bukan hanya beli makanan terus asal makan, tidak punya aturan. Semua punya aturan. Lalu ibu akan kasih contoh. Ini ibu ada punya obat. Kebetulan ibu lagi batuk, pilek. Jadi ini ibu punya obat ini. Terus di sini sayang, di dalam obat ini juga, kemasan obat ini di sini juga tertera aturannya. Ini dia. Anak ibu guru bisa perhatikan aturan pakainya, ada di sini aturan pakainya. Jadi di semua kemasan, di semua bungkus atau botol yang kamu beli, mau itu makanan snack, mau itu obat atau makanan ayam atau makanan kucing, makanan ikan, semuanya tertera aturannya. Jadi bukan hanya aturan anak ibu guru yang ada, bukan hanya aturan di rumah yang ada, bukan hanya ada aturan di sekolah, bukan hanya aturan di lingkungan sekitar, tetapi di setiap kemasan, di setiap apa yang kamu beli, makanan, minuman, itu juga ada aturannya. Supaya apa? Supaya tidak kelebihan atau over terlalu banyak. Jadi setiap kemasan ada pemberitahuannya. Makanya dikatakan di sini bahwa menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan. Jadi pada setiap kemasan ada pemberitahuan supaya segala sesuatu yang kamu konsumsi, yang kamu makan, atau segala sesuatu yang kamu lakukan itu sesuai dengan aturannya. Jadi tidak berlebihan. Seperti itu sayang. Jadi untuk tugas bahasa Indonesia, ibu akan kasih tugas bahasa Indonesia. Ibu minta anak ibu guru mungkin lihat dulu di sekitar rumah, mau itu kemasan makanan atau kemasan minuman atau kemasan obat juga seperti ini. Ibu guru minta supaya anak ibu guru tulis dulu di bukumu, misalkan sama seperti ini ya, pakan ikan. Jadi anak ibu guru yang tulis di buku, ibu minta 2 saja, 2 kemasan saja anak ibu guru tulis. Misalkan yang seperti yang misalkan ini punya ibu guru buat di sini obat herbal misalkan. Aturan pakainya, ibu tulis aturan pakai yang ada pada kemasan ibu ini. Aturan pakainya dewasa 15 mili 3 kali sehari. Seperti itu. Jadi begitupun dengan anak ibu guru. Coba kamu perhatikan dulu setiap kemasan yang ada di rumah, mau itu makanan, mau itu minuman, 2 saja sayang, kamu tulis kemasan apa dia, lalu kamu tulis apa aturannya, apa aturan pakainya. Oke? Itu untuk tugas bahasa Indonesianya. Oke? Jadi silahkan anak ibu guru lihat dulu kemasan-kemasan yang ada di rumah, atau kemasan-kemasan seperti rinso itu kan ada di rumah biasanya ya setiap hari, atau Downy pengharum ruangan atau pengharum pakaian. Coba kamu lihat apa aturan-aturannya. 2 ibu minta dari 2 kemasan. Oke? Kita lanjut ke muatan PPKN. Membuat aturan merawat hewan peliharaan. Membuat aturan merawat hewan peliharaan. Ingat kembali bagaimana aturan merawat hewan peliharaan yang telah dipelajari sebelumnya. Ibu ulangi, ingat kembali bagaimana aturan merawat hewan peliharaan yang telah dipelajari sebelumnya. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara. Salah satu manfaat memelihara hewan yaitu dapat melatih rasa tanggung jawab. Dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk memberinya makan. Kita juga bertanggung jawab membersihkan kandangnya. Selain itu, hal yang penting untuk diperhatikan adalah kondisi kesehatannya. Semua hal di atas adalah aturan yang sebaiknya kita patuhi untuk memelihara hewan. Jadi, kemarin juga kita sudah bahas
untuk merawat hewan peliharaan, misalkan kucing, anak ibu guru yang punya kucing di rumah, yang punya anjing atau punya kelinci atau punya ayam. Jadi mau memelihara hewan juga ada aturannya. Bukan asal beli ayam atau beli kucing, beli anjing, taruh aja di teras rumah, taruh aja di kandangnya, lalu setelah itu udah tidak diapa-apain, tidak dikasih makan, tidak dimandiin, tidak seperti itu ya sayang. Jadi setiap memelihara hewan juga ada aturannya. Apa aja aturannya Bu Guru? Sama seperti yang dikatakan di buku kita ini, bahwa bukan hanya memberinya makan, bukan hanya membersihkan kandangnya, tetapi kita juga harus memperhatikan kondisi kesehatan hewan yang kita pelihara tersebut. Misalkan anjing, kalau anak ibu guru punya anjing di rumah, bukan hanya memberi makan setiap hari, bukan hanya membersihkan bulu-bulu anjing atau membersihkan kandangnya yang berserakan bulu-bulu di dalam kandang itu, bukan hanya itu, tetapi anjing juga perlu disuntik untuk menjaga kesehatannya. Nanti kalau anjingnya anak ibu guru tidak disuntik rabies, nanti kalau suatu ketika dia kelaparan, ada yang lewat, dia menggigit, itu bisa jadi masalah. Makanya bukan hanya cuman ambil, aku mau pelihara anjing mah, ambil terus tidak diperhatikan, tidak ya sayang, tetapi tetap dipatuhi atau diikuti aturan dalam memelihara hewan tersebut, supaya setiap hewan yang kita pelihara itu dapat sehat, dapat bertumbuh, dan tidak menimbulkan masalah dalam keluarga. Jangan karena memelihara kucing tiba-tiba dicakar orang lain, jadi timbul masalah. Jadi kita marahin kucingnya atau kita pukul kucingnya pakai sapu, tidak. Makanya perlu hewan juga perlu kita perhatikan, perlu kita sayangi, supaya mereka juga mengerti, oh ternyata tuanku ini menyayangiku, tuanku ini memperhatikan kesehatanku, memperhatikan bagaimana aku. Karena hewan juga makhluk hidup, dia juga bisa merasakan. Walaupun kita tidak tahu ya, kita tidak tahu kalau kucing meong itu dia mau ngapain. Yang kita tahu kalau kucing memeong itu meong meong meong, berarti Anda lapar perutnya. Tapi kita tidak tahu bahasa dia mau mengucapkan itu meong meong meong, lapar lapar lapar, bukan ya. Tetapi kita tahu bahwa dia mengeong itu berarti si kucing lagi lapar, seperti itu. Oke sayang, jadi itulah tadi dalam mematuhi atau membuat aturan merawat hewan peliharaan. Anak ibu guru juga yang punya hewan peliharaan di rumah, tolong diperhatikan hewan peliharaannya, jangan sampai menimbulkan masalah. Diperhatikan makannya setiap hari, diperhatikan kandangnya, jangan karena itu kandang yang kotor juga bisa menimbulkan penyakit sayang, bisa menimbulkan penyakit. Misalkan ayam, kalau kandang ayam itu tidak sering dibersihkan, bau dari kotoran ayam itu bisa buat kepala pusing, pernapasan jadi tidak baik. Makanya hal-hal kecil dalam memelihara hewan ini harus dipatuhi, harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang lain. Oke? Itu saja untuk hari ini. Silahkan anak ibu guru kerjakan tugas dari muatan bahasa Indonesia. Tetap semangat, jangan pernah bosan untuk melihat ibu guru di video pembelajaran. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.